Shalom Sobat STTII di seluruh Indonesia. Saya Joni Yayasedi dari STTII Pontianak menyapa kita sekalian dalam renungan pagi pada pagi hari ini. Dan pagi hari ini renungan firman Tuhan kita terambil dari Filipi pasal yang kedua ayat 12 sampai dengan ayat ke-18. Kalau kita membaca teks bagian firman Tuhan ini dengan perikop tetaplah kerjakan keselamatanmu, ini adalah satu bagian perikop yang menjelaskan kepada kita bagaimana kita mengerjakan keselamatan dalam ketaatan kita kepada Tuhan. Dalam perikop sebelumnya, teks menjelaskan tentang ketaatan Yesus sampai bahkan harus rela mati di atas kayu salib. Dan di perikop berikut ini, sebaliknya adalah bagaimana ketaatan kita kepada Kristus di dalam kita mengerjakan keselamatan yang sudah kita terima daripadanya. Ada 3 poin sangat penting berkaitan dengan ketaatan kita kepada Kristus dalam keselamatan itu. Yang pertama adalah taat meskipun tanpa pengawasan. Nats yang saya baca dari ayat 12, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Poin pertama yang saya tekankan adalah taat meskipun tanpa pengawasan. Adalah mudah bagi orang hidup dalam ketaatan ketika ada pengawasan, ada yang memperhatikan, ada yang melihat. Rasul Paulus berkata, tidak hanya ketika aku hadir, terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Jadi, ketaatan itu menjadi satu hal yang penting, nilainya tinggi, kualitasnya adalah ketika tidak ada pengawasan kepada hidup kita. Kita menyadari bahwa keselamatan yang kita peroleh adalah keselamatan yang sangat besar dari Tuhan. Karena itu firman Tuhan berkata, kamu senantiasa taat. Mengapa kita harus hidup dalam ketaatan kita meskipun tanpa pengawasan? Alkitab berkata, karena ada Allah. Allah lah yang mengerjakan, ayat 13, di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Fokus kita dalam ketaatan kepada firman-Nya adalah karena keyakinan adanya Allah. Memang tidak ada orang yang melihat, tidak ada orang yang memperhatikan kita, tidak ada orang yang barangkali ada menopang kita, mendampingi hidup kita. Tetapi kita tahu ada Allah. Allah mengerjakan segala sesuatu sehingga kita tetap mengerjakan keselamatan itu dalam hidup kita. Sebagai respon kita terhadap besarnya karya keselamatan yang telah diberikannya kepada kita. Itu poin pertamanya. Yang kedua, ketaatan itu disebutkan dalam ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16 adalah taat sekalipun tanpa dukungan. Alkitab berkata kepada kita, kita sedang hidup dalam sebuah situasi di mana angkatan bengkok hati, sesat. Ya. Situasi masyarakat di sekitar kita adalah masyarakat yang jauh dari Tuhan, dikatakan penuh dengan cela. Ya. Tetapi kita dituntut oleh Tuhan untuk menampilkan kehidupan yang tidak bercela dan menjadi seperti bintang di dunia, bercahaya seperti bintang di dunia. Kata kunci penting adalah tidak berbantahan. Lakukan segala sesuatu dikatakan dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Mungkin kalau digunakan dari teks Yunani itu dialogismun, itu artinya banyak alasan. Ketaatan yang tanpa alasan sebetulnya. Dan itu merupakan sebuah ketaatan yang ditekankan oleh firman Tuhan. Sekalipun tidak ada dukungan, tidak ada yang menopang kita, kita sedang hidup di tengah-tengah situasi kondisi masyarakat yang bengkok hati dan sesat. Sulit sekali kelihatannya untuk bisa bertumbuh, sukar nampaknya untuk bisa membangun iman kita, meningkatkan hidup rohani kita. Tetapi justru dalam situasi seperti itulah kita harus menampilkan kehidupan kita yang dikatakan tak bercela,
tak beraib, bercahaya, fosteres, bersinar, berkilauan. Ya. Itu yang ditekankan di sini, seperti bintang-bintang di dunia. Memang ini yang saya katakan tentang bagaimana kita hidup dalam ketaatan sekalipun tanpa ada dukungan bagi kita. Mudah orang itu membangun hidup rohani baik kalau berada atau tinggal di tengah-tengah lingkungan masyarakat yang rohani juga baik. Tetapi sulit untuk bisa mempertahankan kualitas iman dan rohani itu baik kalau kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang rusak. Nah, di situasi seperti itulah firman Tuhan berkata, kita harus tetap membangun ketaatan kita kepada Dia dengan tanpa alasan sedikit pun. Misalnya, kalau orang bertanya, kenapa kamu sekarang menjadi perokok? Lalu membangun alasan, ya karena lingkungan saya orangnya merokok. Kenapa kamu menjadi peminum? Ya karena lingkungan saya orangnya peminum. Itu alasan, itu yang disebut dengan dialogismun, banyak alasan. Alkitab mengajarkan kepada kita sebagai anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan, tidak boleh banyak alasan. Dimanapun kita berada dan ditempatkan, kita harus tetap hidup dalam ketaatan kita. Meskipun tanpa ada dukungan, tanpa ada penopang sama sekali. Yang ketiga, karena keselamatan yang sudah kita peroleh itu, kita membangun hidup ketaatan kita. Dalam poin yang ketiga adalah taat, sekalipun perlu perjuangan. Ayat yang ke-17 berkata, tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersukacita demikian dan bersukacitalah dengan aku. Teks ini diawali dengan pernyataan oleh firman Tuhan bahwa hidup adalah sebuah perlombaan. Dan Paulus berkata tidak percuma berlomba, tidak percuma bersusah-susah. Itu adalah tanda bahwa hidup adalah sebuah perjuangan yang berat. Bahkan sampai pada titik di mana Alkitab berkata, darahku dicurahkan, sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, itu berarti ini betul-betul berat perjuangannya. Ketaatan itu menuntut sebuah perjuangan iman. Apapun situasi kondisinya, jelas dikatakan ada dua cara penting untuk tetap bisa bertahan dalam ketaatan kita kepada Tuhan, sekalipun berat. Yang pertama adalah berpegang pada firman kehidupan. Yang kedua, bersukacita. Dua hal itu akan menolong kita untuk kuat, mampu bertahan dalam segala situasi yang sulit, dalam perjuangan iman yang berat, tetapi dengan pegangan firman Allah yang hidup, dengan membangun sukacita di tengah-tengah kesulitan dan kesusahan, kita akan bisa bertahan. Firman Tuhan pagi ini menguraikan kepada kita, mengajarkan kepada kita tiga hal yang penting berkaitan dengan bagaimana kita membangun ketaatan kita kepada Dia. Yang pertama, taatlah sekalipun tanpa pengawasan. Yang kedua, taatlah sekalipun tanpa dukungan. Dan yang ketiga, taatlah sekalipun perlu perjuangan. Kiranya sobat-sobat STI dimanapun berada diberkati oleh Tuhan, dan mari kita membangun semangat hidup kita untuk hidup dalam ketaatan karena keselamatan yang sudah dianugerahkannya kepada kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Amin.